Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurallaha ta'ala azza wa jalla alladhi a'tana as-sihhah wal 'afiyah hatta nastati' an nadrusa ma'an walau kana biwasilati internet di YouTube. Thaniyan, nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajana minadh dhulumati ila an-nuri bi'idzni rabbih. Amma ba'du. Fi hadhihi al-fursah sa'ubayyinukum an analisis regresi berganda. Walakin qablahu ismahu li an a'rifa nafsi. Ismi Santi, ana talibah fi ma'hadil ali li'ulumil Qur'an bi Amuntai fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah bi mustawa khamis ba. Qad sana'tu hadha al-video lintihai imtihanul akhirul mustawa fi maddah ihsa'atut ta'lim alladhi i'tiqad qiyaduhu li muallim Dani Ahmad Ramadhani MPDI. Aywa, li usahhilani fil bayan wa li usahhilakum lil fahmi sa'ubayyinukum bil lughatil Indonesi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda. Jadi langsung saja kita membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala pengukuran bersifat metrik, baik untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya. Nah, jadi di video sebelumnya kita telah membahas regresi sederhana. Nah, regresi sederhana itu terdiri atas satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, sedangkan regresi berganda ini mempunyai lebih dari satu variabel bebas, bisa dua variabel bebas, dan satu variabel terikat. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, syarat-syarat analisis regresi berganda. Sebagaimana kita melakukan regresi sederhana kemarin, dalam regresi berganda yang pertama, data itu harus metrik, yaitu berupa kuantitatif atau numerik, bukan data yang bersifat kualitatif. Yang kedua, ada variabel bebas, ada variabel tergantung, dan yang keempat itu hubungan antar variabel itu linier. Yang kelima, hubungan antar variabel linier itu sudah kita bahas juga kemarin bagaimana cara ujinya menggunakan SPSS. Yang kelima, tidak boleh terjadi multikoliniaritas. Dan yang keenam, tidak boleh terjadi autokolerasi atau tidak adanya kolerasi. Yang ketujuh, menguji keselarasan model. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menggunakan analisis regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk ini langsung saja kita akan praktik langsung di aplikasi SPSS. Baiklah, untuk praktek uji regresi berganda menggunakan SPSS, yang pertama, buka dahulu aplikasi SPSS-nya. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Lalu klik variable view.
Nah, misalnya yang kita akan uji itu adalah pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi. Ya, jadi di situ ada 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebasnya adalah motivasi dan minat, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi. Jadi kita tulis saja di kolom name ini, yang pertama adalah motivasi. Kolom kedua minat. Kolom terakhir prestasi. Nah, desimal kita ganti menjadi 0. Pada label kita kasih keterangan motivasi X1, artinya variabel bebas yang pertama, lalu minat, nah variabel Y adalah variabel terikat. Nah, lalu di kolom measure ganti dengan scale. Nah, setelah selesai, lalu kita klik data view. Nah, di sini kita masukkan data yang sudah kita punya. Misalnya data yang ini. Ini untuk motivasi. Nah, setelah selesai, tadi kan kita diharuskan untuk uji linearitas dan uji normalitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji regresi berganda. Nah, ini data yang sudah kita punya ini sebelumnya sudah diuji, yaitu datanya linear dan normal. Bagaimana cara mengujinya itu sudah saya bahas di video sebelumnya tentang analisis regresi sederhana. Silahkan dilihat nanti. Nah, jadi di sini kita tinggal menguji ada tidaknya multikolonialitas. Nah, jadi caranya ini juga bisa langsung untuk uji analisis bergandanya bisa dilakukan secara berbarengan. Jadi yang pertama klik analyze, klik regression, linear. Nah, masukkan motivasi X1 ini ke dalam tabel independen, minat independen, prestasi dependen. Nah, lalu di bagian metode ini klik enter, lalu di bagian statistik centang estimate, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostic. Klik continue, klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, dari banyak tabel yang muncul, yang perlu kita perhatikan adalah
Yang pertama itu tabel yang ini, tabel confidence. Ini untuk menguji bahwa dalam data kita itu tidak ada collinearity. Nah, jadi cara melihatnya itu di sini, di kolom tolerance. Apabila toleransinya itu kurang dari 0,1, maka lebih dari 0,1, maka tidak ada gejala multicollinear. Nah, di sini ada hasilnya yaitu 0,3. Nah, sedangkan yang itu tadi lebih dari 0,1. Nah, berarti tidak ada gejala tidak ada gejala multicollinearitas. Nah, lalu yang kedua yaitu tabel ANOVA. Yang kita lihat adalah tabel SIG-nya ini. Nah, tabel SIG-nya ini jika kurang dari 0,05, maka dia memiliki pengaruh. Nah, jadi di sini yang angka yang ditunjukkannya adalah 0,00, maka artinya terdapat pengaruh antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum wal afwu minkum idza wajadtum minni khata'an wa nuqsan. Ila liqa fil liqa'il ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.